قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, Dr. Zakir Naik, ya, sebenarnya beliau berencana mengisi dakwah di Indonesia. Akan tetapi sepertinya gagal kaum muslimin, ya. Tapi yang kita bahas bukan masalah kenapa Dr. Zakir Naik gagal untuk dakwah di Indonesia kaum muslimin, ya. Yang akan kita bahas justru ini berita yang sangat membagongkan kaum muslimin, ya. Ini berita dari halaman Suara Nasional kaum muslimin, ya. Direktur NU Online menyebut atau sebut Zakir Naik berbahaya bagi Islam dan NKRI. Ya, kami geli lah membaca ini kaum muslimin, ya. Dr. Zakir Naik disebut berbahaya bagi Islam dan NKRI. Bahayanya apa? Bahayanya apa? Coba kita baca beritanya kaum muslimin, ya. Direktur NU Online, Syafiq Ali, mengkritik keras safari dakwah Zakir Naik di Indonesia. Ini ya. Kenapa gue komentari Zakir Naik? Ya, kalau banyak agamawan hobi nguliti agama lain, bakal perang salib lagi, ya. Paham? Ini kata Syafiq di akun Twitternya, Syafiq Kali, ya. Syafiq menyebut apa yang dilakukan Zakir Naik bukan bil hikmah, dakwah dengan cara arif dan bijaksana. Apakah yang dilakukan Zakir Naik bukan bil hikmah? Lah, di India saja dia kesangkut kasus provokasi kok, ya, tegas Syafiq Ali. Secara khusus, Syafiq juga menyindir umat muslim dan non-muslim yang hadir di safari ceramah agama Zakir Naik. Ceramah Zakir Naik untuk yang level pesantren kilat, ya, dimensionin para fans Zakir Naik untuk datang ke forumnya. Lah buat apa? Kiai-kiai alim di NU banyak. Itu buat yang level pesantren kilat saja, ya, kata Syafiq Ali. Syafiq pun membeberkan alasannya menyoal eksistensi Zakir Naik. Kenapa gue komentari Zakir Naik? Ya, karena kalau banyak agamawan hobi nguliti agama lain, bakal perang salib lagi. Paham? Ini kata Syafiq Ali. Ini bagi kami konyol. Konyolnya luar biasa kaum muslimin. Konyolnya luar biasa, ya. Mengapa dipermasalahkan ketika Dr. Zakir Naik menguliti agama lain? Sementara di Indonesia ini juga banyak agama lain yang menguliti agama Islam, ya. Bahkan ada orang Islam yang mencoba untuk menyalah-nyalahkan ajaran Islam. Orang Islam nggak boleh merasa benar sendiri, nggak boleh merasa masuk surga sendiri, nggak boleh memvonis agama lain sebagai kafir, nggak boleh mengatakan orang yang beragama lain nanti pasti neraka. Hah? Orang Islam sendiri punya keyakinan yang seperti itu, ya. Dan yang seperti itu kan harus diluruskan. Orang Islam yang punya pemahaman seperti itu harus diluruskan. Masa orang Islam mengatakan orang Islam nggak boleh merasa paling benar sendiri? Lu gimana? Ya, di dalam Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirah minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Artinya yang benar cuma Islam. Inna dina indallahil Islam. Ya, itu banyak orang kok masalah debat-debat agama. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, dan memang konsekuensi dakwah, meskipun konsepnya nggak seperti konsepnya Zakir Naik,
tetap saja namanya agama kita ketika mendakwahkan tentang tauhid, ya pasti menyalahkan agama lain. Agama lain juga seperti itu. Nggak mungkin agama lain membenarkan ajaran Islam, Islam membenarkan ajaran agama lain. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, jadi nggak ada bahayanya sama sekali. Ya, lagian orang-orang kafir loh mau datang ke sana mendebat Zakir Naik. Zakir Naik berusaha mematahkan argumennya. Ya, tinggal dilihat mana yang lebih ilmiah, kan seperti itu. Ya, kok malah dituduh yang seperti ini nguliti agama lain. Lah agama lain nguliti Islam boleh? Hah? Ya tapi nggak heran juga sih ya. Dari kalangan Aswaja memang tidak sedikit ya orang-orang yang mereka justru malah pro terhadap orang-orang kafir. Ada. Yang membela orang-orang kafir ada, ya. Itu banyak bahkan, ya. Kalau ada kasus-kasus pelecehan syariat Islam, ya, itu ada. Pembela-pembelanya ada, padahal ngaku Islam. Membela orang-orang yang jelas-jelas merendahkan Islam. Ada, banyak itu kaum muslimin, ya. Dan sudah, video-videonya sudah berlalu. Banyak, ya, kalau mengambil pelajaran. Ya, jadi ngapain kok disebut bahaya? Ya nggak bahaya lah. Nggak bahaya sama sekali. Ya. Justru yang lebih berbahaya itu ya orang-orang Aswaja. Orang Aswaja itu malah bahayanya luar biasa. Ya, ngaku Islam, tapi nyebar kesyirikan. Ya, contohnya Pak Muafiq yang videonya sudah kita bahas. Ya, ritual malam 1 Suro, malam 1 Muharram, ya, ritual kesyirikan. Ya, apa itu namanya? Ngopeni keris, ngopeni jimat. Ya, ada ritual-ritual untuk ya ngerawat keris lah. Ya. Yang seperti itu nggak mau disebut syirik. Karena bacanya kan Al-Fatihah, bacanya Bismillah. Jadi nggak syirik dong. Ya, ajaran dari mana? Ngopeni keris. Ya, keris ada ritual khusus di malam 1 Suro. Ya, kemudian dibacakan Al-Fatihah. Ya, kemudian ada ritual-ritual tertentu. Ajaran dari mana? Dari Islam nggak ada ajaran seperti itu. Ya. Kalau keris itu cuma untuk hiasan dinding. Ya. Kalau butuh untuk nyongkel kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran kucing, ya nggak dianggap itu berbahaya, ya nggak ada masalah. Artinya nggak ada perlakuan khusus. Mau ditempel di dinding nggak apa-apa, mau ditaruh di bawah lemari nggak apa-apa, mau disimpan di kandang ayam juga nggak apa-apa, kandang kambing juga nggak apa-apa, ya maka nggak ada masalah. Tapi kalau punya keyakinan oh kerisnya harus dibungkus dengan kain yang berwarna putih, pakai kafan, dikasih minyak wanginya pun minyak wangi tertentu, ya nggak boleh pakai parfum sembarangan, ya kalau malam 1 Suro harus ada ritual tertentu, nah itu kesyirikan. Lebih berbahaya yang seperti ini daripada Zakir Naik. Kalau Zakir Naik justru memberantas kesyirikan, ya. Memberantas kesyirikan. Ya. Belum lagi orang Aswaja ngajarin jamaahnya sholawatan ketimpringan, ya sholawatan joget laki-laki perempuan campur baur, ya belum lagi ceramah yang dikeluarkan perkataan kasar, kotor, cabul, ya itu justru lebih berbahaya daripada Zakir Naik. Ya. Nggak ngaca kok malah Zakir Naik yang dibilang bahaya. Aduh. Selamat berpikir kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.